We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oh iya, saya itu penggemar yang lama-lama, Pak. Oh, koleksi timbangan. Timbangan, gendeng, dan udin. Wah. Jadi istri saya merasa tentram, Pak. Kenapa? Sukanya yang lama-lama. Penggemar antik kan semakin tua semakin dicinta, Pak. Oh, loh, kalau gendeng koleksinya berapa biji, Pak? Belum terlalu banyak, saya ada sekitar 20-25. Oh, maksudnya satu gendeng aja gitu? Iya, saya punya yang dari Karangpilang, Surabaya juga. Buatan tahun 1905. Bukan berapa ratus gitu, bukan? Bukan, Pak. Jadi ada satu yang mewakili 1 atau 2 biji gitu. Ya. Oh, oke. Karena saya lebih spesifik ke masa, Pak, dan kisahnya. Wah, menarik sekali. Yang paling langka mungkin genteng dengan merek Tan Liap Tiao. Oh, dari mana itu, Pak? Dari Bekasi. Oh, umurnya? Belum lama sih, sekitar 125, 130 tahun. Oh, ya, lumayan. Interesting ya. Aneh-aneh deh, Pak. Yang lain suka burung, suka mancing, suka golf, suka cari genteng. Terakota, genteng ya. Nah, oke, saya mulai ya Pak ya. Ini ceritanya nggak bakal. Ini ada teman Bapak ya, Pak Doni. Pak Doni dari Lampung. Oh, dari Lampung. Pringsewu, Lampung. Ya. Oke, Pak. Tentang ini, Pak. Rumah Gombong yang dimiliki keluarga Kalang, betul ya? Ya. Monggo, bisa ceritakan sedikit tentang ini. Kalang itu adalah ada yang bilang mereka adalah satu suku Jawa. Ada yang bilang bahwa mereka suku tersendiri di luar Jawa dan macam-macam. Tapi memang masih ada beberapa versi tentang siapa sih sebenarnya orang Kalang atau kaum Kalang. Satu teori yang banyak dipercaya adalah bahwa mereka migran dari daerah Filipina masuk ke Jawa. Kemudian kaum Kalang itu kaum yang cenderung tertutup, eksklusif pada masanya. Mereka eksklusif, tertutup, tapi mereka orang-orang yang sangat profesional di bidangnya. Di masa Majapahit, Mataram, mereka menguasai ekspedisi, jaringan bisnis ekspedisi dengan gerobak sapinya. Terus mereka punya kemampuan dagang yang sangat ulet. Di orang-orang kadang bilang mereka Yahudinya Jawa, atau mereka Tionghoanya Jawa. Oh, oke. Punya kualitas keuletan yang above average menurut saya. Tapi memang cenderung tertutup karena sampai 2-3 generasi di atas saya perkawinan pun masih di antara mereka. Tidak boleh perkawinan keluar. Meskipun sekarang sudah jauh lebih cair. Tapi karena mereka sampai sekarang masih ada, Pak? Masih, Pak. Masih. Saya berteman dengan beberapa teman yang berasal dari keluarga Kalang dan mereka cukup terbuka dengan mereka menjadi beberapa narasumber saya, termasuk mengenai mitos-mitos yang berkembang di luar. Jadi orang Kalang itu katanya
kalau bulan purnama keluar ekornya. Terus, semacam lah yang bilang ada DNA anjing dan sebagainya. Tapi itu karena menurut saya karena ketertutupan nih, komunitas selalu muncul banyak mitos-mitos. Meskipun memang mereka unik. Orang Kalang itu, de jure mereka memeluk agama Islam, tapi sampai tahun 80-70 mereka masih memelihara beberapa tradisi yang menurut saya berpengaruh Hindu. Jadi mereka punya yang disebut dengan kalang obong. Kalang obong itu semacam ngaben kalau di Bali. Oh, oke. Tapi yang dibakar bukan jenazah, tapi boneka untuk menggantikan jenazah itu. Itu sesuatu yang tidak ada dalam budaya Islam. Jadi kalang itu memang unik. Nah, di daerah Gombong dan daerah Bumen Selatan, kalang itu menguasai perdagangan. Sampai tahun 70-80, bisa dibilang perdagangan Gombong itu dikuasai oleh dua kelompok kalang dan kelompok Tionghoa. Sampai sekarang kami masih menemukan peninggalan dari keluarga kalang. Nah, mereka pakai nama apa, Pak? Namanya mereka apa, Pak? Pakai bahasa apa? Mereka Jawa, mereka masih pakai nama Jawa. Cuma dari yang saya lihat, mereka tidak terikat pada entitas budaya tertentu, identitas budaya tertentu. Mereka cenderung hybrid. Aku suka ini ambil, suka ini ambil. Itu kelihatan sekali dari rumahnya. Saya agak terbengong-bengong karena ketika pergi ke sebuah makam kalang, di sana ada satu makam dengan nisan yang khas Muslim, ditungguin oleh patung marmer malaikat khas Eropa. Oh, oke. Sampai sekarang masih bisa ditemukan di Gombong. Itu mereka memang begitu. Mereka loose soal cultural identity. Mereka bisa masukkan apa-apa. Oke. Saya ingat kalau di Singapura itu ada jalan Kalang, Pak. Oh gitu. Iya. Berarti itu mereka juga mereka mungkin pengembara juga ya kemana-mana ya. Iya, saya nggak heran. Mereka ulet sekali dan sangat memanfaatkan jejaring marga, jejaring ras, ya, jejaring kalang. Sama dengan beberapa kelompok dengan diaspora Yahudi juga menggunakan jejaring kekuatan. Jadi saya nggak heran kalau di Singapura juga ada kelompok kalang. Iya. Oh, beberapa kali saya menemukan apa narasumber yang foto rumah kalang, tapi saya nggak baru kali ini saya dengar cukup jelas tentang kalang ini. Menarik sekali. Kalau nama kalang sendiri ada beberapa versi. Yang paling banyak dipakai adalah mereka kan memang dilibatkan dalam pembangunan keraton karena mereka banyak yang jadi tukang kayu dan arsitek yang bagus. Lalu di satu sisi mungkin keraton melihat bahwa mereka juga potensial menjadi ancaman kalau terlalu kuat, karena memang mereka punya potensi untuk itu. Akhirnya mereka ditempatkan di satu wilayah. Kalau di Jogja itu di Kota Gede. Kota Gede itu pemukiman kalang. Kemudian dikalangi. Kalang itu artinya batas kan. Jadi mereka dikalangi, hanya boleh tinggal di situ. Lalu ada sebutan lah wong kalang, orang yang dikalangi, orang yang dibatas. Menarik. Toponim kalang itu. Oke, selanjutnya Pak. Nah ini Pak, ini cantik sekali ini. Ya. Ya, silakan. Ini gua apa ini Pak? Ini Gua Kidang namanya. Kidang atau Kijang. Jadi daerah Gombong Selatan itu adalah wilayah Kars atau wilayah Kapur. Nah, di wilayah Kars itu terjadi banyak. Kars itu kan kemudian karena reaksi kimia dan fenomena geologi terbentuklah gua-gua. Ada yang gua karena pelarutan kapur-kapur, ada gua barat, gua dan sebagainya. Ada yang gua yang batu padas tapi kemudian tergerus oleh aliran air. Nah, yang kita lihat ini salah satu batu padas yang tergerus oleh aliran air sehingga menjadi gua. Ada 300-400 gua di kawasan Gombong Selatan, di Kars Gombong Selatan. Oh, wow. 300. Ya, yang tereksplor dengan baik
belum ada 10 saya pikir. Wow. Jadi ada Gua Sikidang namanya, ya Sikidang karena dulu konon sering untuk berteduh kijang. Itu di mulut gua karena saya nggak berani masuk ke dalam karena belum ada penerangan apa-apa. Saya takut ular dan sebagainya. Hmm. Itu di depan gua. Tapi yang ini kan pintu masuknya berarti ya? Betul, itu pintu masuknya. Oke. Masuknya sampai berapa dalam nggak tahu, Pak? Nggak tahu, Pak, saya belum sampai. Oh. Saya masuk sekitar 40 meter kemudian stop. Oke. Karena tanpa peralatan juga. Iya. Wah, lain kali harus pakai halogen, Pak. Ya, ada teman-teman speleolog Indonesia itu Gombong buat mereka surga karena ada begitu banyak hal yang bisa diekspor tentu dengan peralatan standar. Oh, interesting ini. Nah, ini Pak, Anda beberapa kali menuliskan geopark. Apa yang spesial di sini sebetulnya? Jadi Kebumen itu punya geopark nasional, namanya Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Wilayahnya meliputi dari sisi pantai selatan, daerah Kars yang tadi saya bilang yang banyak gua, sampai ke daerah Gunungan Serayu Utara, itu ada di sisi selatan Kebumen. Ada 114 desa yang masuk ke sana. Nah, yang menarik adalah batuan yang ada di Kebumen, termasuk batu yang ada di foto saya ini. Ini batuan Philip namanya. Ini adalah batuan yang semestinya ada di dasar samudera. Oh, oke. Dan sekarang berada di puncak gunung. Artinya 114 juta tahun yang lalu, sekitar itu 140 juta tahun yang lalu, Kebumen itu adalah dasar samudera. Kebumen itu dasar samudera. Dasar samudera. Jadi semua mahasiswa geologi di Jawa harus sudah ke Kebumen. Karena itu menjadi wajib mereka. Menjadi menu wajib untuk kuliah lapangan. Pak Ahok itu kuliah lapangan di sini, di Kebumen. Karena beliau mahasiswa geologi. Nah, gimana Pak? Berarti gua-gua yang tadi Kars itu dulu di dasar lautan semua itu, Pak? Kars atau kapur itu kan didapat dari cangkang, Pak. Cangkang-cangkang yang melarut ke dasar samudera. Nah, itu bukti jelas bahwa itu dasar samudera. Jadi Pulau Jawa itu terbentuk karena lempeng benua, lempeng Asia itu dari arah selatan didorong oleh lempeng Australia. Lalu naiklah jadi Pulau Jawa. Maka kalau kita perhatikan, ini teori yang saya dengar dari teman-teman geolog. Pantai selatan itu cenderung lebih curam daripada pantai utara. Karena kita memang didorong dari selatan. Oh, oke. Dan sampai sekarang kita masih naik sekitar 1 cm per tahun. Oke. Nah, Pak, Bapak pernah ke Gunung Kidul, Pak? Pernah, Pak. Gunung Kidul itu kan satu bukit itu seperti di dalam laut itu, Pak? Sama. Ya kan ya? Kasusnya sama. Kasusnya sama. Oh, oke. Cuma lebih tua yang Kebumen dan lebih lengkap batuan-batuan yang muncul di Kebumen. Wah, ada yang disebut batu rijang di Kebumen, saya tidak ada di foto saya. Batu rijang itu kalau di tempat yang normal hanya bisa ditemukan di palung laut. Karena dia adalah magma yang keluar, kemudian ditekan oleh tekanan sekian kilometer air laut, lalu terbentuklah jadi batu rijang. Jadi kalau nggak ada Kebumen, orang kalau mau lihat batu rijang, dia harus nyelam ke dalam palung laut. Tapi gara-gara ada geopark Kebumen, orang bisa lihat ya justru di puncak bukit. Warnanya apa itu, Pak? Warnanya itu seperti kue lapis, Pak. Jadi merah, lalu merah gelap. Merah gelap. Lurik-lurik gitu. Ada lurik-lurik. Wah, menarik sekali ya. Tuh. Oh, menarik sekali. Wah. Kapan-kapan harus ke sini, Pak. Dan tidak boleh tidak nginep, Pak. Harus nginep ya? Harus nginep. Nggak habis kalau nggak nginep. Wah, Indonesia yang kaya sekali. Sangat. Ya. Oke, ini ke budaya lokal dulu, Pak. Monggo.
United Colors of Slepen. Saya dulu sering melihat ini, tetapi saya baru menyadari, oh ya, cantik juga loh ini. Monggo silakan, Pak. Ya, eh, saya hobi membuat copywriting yang agak nyontek-nyontek yang terkenal, Pak. Oke. United Colors of Nanana, nah, saya akan Slepen. Jadi ini aslinya adalah dompet. Dompet. Dengan fungsi kalau untuk bapak-bapak itu isinya tembakau. Ya. Atau kemenyan, kelembak, sama preknya. Kalau untuk ibu-ibu untuk uang receh. Jadi itu sepasang, clutch dimasukkan. Ya, karena itu anyaman pandan, jadi begitu masuk set dia nggak bakalan copot. Kencang. Nah, ini dibuat oleh ibu-ibu di daerah Gombong Utara, Gombong, Karanganyar, daerah utara. Mereka menanam daun pandan, lalu diolah, panen, dipotong-potong, memanjang, direbus, bagian diberi warna, kemudian mereka anyam jadi Slepen. Sebenarnya ini salah satu, jadi karena saya juga operator wisata, biro wisata, ini menjadi merchandise wajib kami ke para peserta. Jadi kalau ke ibu-ibu yang ada di Jakarta, Bu, kami hadiahi tempat fixing. Kalau ke bapak-bapak, Pak, kami hadiahi tempat flashdisk. Tergantung fungsi masing-masing. Oke. Masih ada ini, Pak, ya, sekarang, Pak? Masih ada. Dan masih produksinya, Pak? Masih. Dengan harga cuma Rp5.000, Rp6.000 loh, Pak. Dan motifnya ini bermacam-macam. Motifnya macam-macam. Nah, ini jadi masalah juga karena sebenarnya ada sekitar 40 sampai sekian motif yang dimiliki, tapi karena transfer knowledge dari generasi ke generasi itu hanya lisan, sehingga kita khawatir ada beberapa motif yang hilang. Maka saya mengapresiasi Rumah Warta Tilaar tahun lalu itu melakukan dokumentasi pengetahuan lokal. Jadi motif-motif dipotret semua, lalu direkam bagaimana cara membuatnya supaya nggak hilang dari generasi. Meskipun ada beberapa yang nggak terlacak. Karena barusan beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa ternyata ada motif yang namanya Ganevo. Loh, kok motif Ganevo, apa hubungannya dengan Pak Karno? Ternyata ketika Pak Karno buat gerakan Ganevo yang Olimpiade untuk New Emerging Forces itu, panitia memesan tas khusus ke Gombong. Dan itu oleh pengrajin dibuatkan motif khusus. Mereka bilang itu motif Ganevo. Dan kita belum ketemu orang yang masih ingat motifnya kayak apa. Ada beberapa pengetahuan lokal yang mendesak untuk didokumentasikan supaya tidak hilang. Termasuk soal Slepen dengan motif-motif. Saya mau ini, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Iya. Siap. 40 motif mau saya. Iya. Iya. Ini nggak tahu, mungkin anak saya dewasa udah hilang mungkin, Pak. Iya. Saya khawatir itu. Ada set story-nya, Pak, tentang pandan. Dia tidak memberikan penghasilan yang cukup bagus untuk pengrajin. Dan anak-anak juga semakin tidak telaten untuk membuat. Sehingga sekarang penganyam pandan itu rata-rata usia di atas 50 tahun. Yang anak-anak muda lebih suka merantau ke Cikarang, ke Tangerang, ke dari pabrik. Itu lebih keren daripada menganyam. Iya. Nah, itu yang jadi PR buat kita. Yang merah ini juga, warna kok ya, Pak? Warna, kalau itu warna tunggal. Ya. Ini dari kecil saya mesti lihat orang-orang itu pada pakai ini untuk tembakau. Sampai sekarang kan Temanggung juga pakai ini, Pak. Masih. Ya. Beberapa teman juga menjual Temanggung ini. Iya. Temanggung masih pakai ini. Ya. Nah, peneropong batik lengkong ini apa ini, Pak? Batik apa ini? Jadi di Kebumen itu ada yang sentra batik. Kemarin kita sudah sempat ngobrolkan sekilas. Iya. Nah, yang menarik itu sentra batik itu dipisahkan oleh Sungai Loulo namanya. Sungai utama di Kebumen. Ada 2 daerah Tanuraksan dari daerah
Jemur. Lengkong itu sebuah daerah di desa Jemur. Nah, yang saya amati, Tanuraksan itu adalah pusat industrinya dengan juragannya, dengan pabriknya. Sementara di Lengkong adalah buruh-buruh Hmm. yang buruhnya tidak semua bekerja di pabrik, tapi mengambil kain dari juragan, bawa ke rumah, kemudian dikerjakan di rumah. Kadang-kadang berhenti masak, kadang-kadang berhenti anaknya nangis, tapi sambil. Saya dalam konteks wisata, saya menawarkan dua nuansa yang berbeda kepada wisatawan saya. Bapak Ibu pengen belanja yang gampang, banyak pilihan, beres, kita bawa ke Tanuraksan. Karena memang di sana showroom segala macam sudah siap. Atau Bapak Ibu pengen lihat story behind-nya. Bagaimana para ibu-ibu di dapur, di teras, itu berarti ke desa yang sebelah. Objeknya sama, tapi punya dua nuansa yang berbeda sama sekali. Iya. Ini yang berarti ini dapurnya ini Pak ya? Ini dapurnya. Dapurnya batik ini di sini. Betul. Loh, Pak, nama Lengkong itu dari mana Pak? Lengkong itu artinya tampaknya semacam tikungan loh Pak. Karena saya menjumpai di beberapa tempat, di Purworejo ada Lengkong, di Kebumen ada Lengkong, di beberapa tempat ada nama Lengkong. Kalau kita di Chinese kan Lengkong itu kanan kiri rumah yang kosong, space yang kosong itu Lengkong kita Itu. Iya. Saya barusan Bapak mengatakan kita baca Lengkong ini, apakah dia dulu ada rumah atau kawasan yang besar, yang kanan kirinya itu Lengkong, space yang kosong itu gitu loh. Saya belum sampai ke sana, tapi ini jadi masukan bagus buat saya untuk melusut toponiminya. Tapi memang beberapa daerah di Purworejo itu sama, sebuah tikungan, orang menyebutnya itu daerah Lengkong. Di Jemur ini juga sebuah daerah yang jalannya menikung, orang menyebutnya Lengkong. Coba nanti saya tanya orang Cina, orang Hokkien itu apa? Lengkong itu artinya apa itu? Ya. Nah ini apa ini Pak? Eksotik sekali ini, seperti di Meksiko. Itu seperti di Meksiko karena bentengnya atau karena orangnya? Karena merahnya ini. Semoga Mas Maki nonton. Itu yang naik sepeda Mas Maki Parikesit. Mas Maki Parikesit itu basisnya band Ungu. Oh, oke. Jadi mereka bersama teman-teman berweekend getaway, berakhir pekan di Gombong. Nah, setelah itu yang kita kunjungi ini adalah satu benteng, namanya Benteng Van der Weyck, ikon heritage-nya Gombong. Sebenarnya lebih sebagai macam gudang logistik dilakukan, bukan defense fort gitu. Karena dia serba terbuka. Kalau benteng pertahanan kan harusnya tertutup dengan banyak pengaman. Dia terlalu terbuka. Dia lebih sebagai benteng logistik untuk menghimpun hasil bumi dan sebagainya dari sekitar bagian barat. Gombong kan belum masuk bagian barat. Mungkin untuk dikirim ke Magelang, dikirim ke Solo, tempat simpul-simpul pasukan Belanda berada. Nah, saat ini benteng itu direnovasi untuk kemudian jadi salah satu destinasi wisata. Aslinya putih catnya, tapi kemudian lebih eye catching oleh pengelola di cat merah. Tapi cat merahnya ini eksotik juga ya Mbak. Merahnya bukan merah. Jadi merahnya benar-benar merah seperti di film-film gitu. Ya. Salah apa. Oke, Pak. Ini ya, beberapa tempat sebenarnya menyarankan ke putih karena sesuai dengan kondisi awal. Pertimbangan turisme kadang-kadang beda dengan pertimbangan heritage antusias. Oke, Nini Cowong, sang ibu alam, ini sangat menarik sekali. Monggo Pak diceritakan apa yang bisa Sebentar Pak, suara Pak agak putus. Oke Pak, ini Pak. Nini Cowong, sang ibu alam. Ya. Ini adalah Nini Cowong. Pak, saya cek suara saya cukup lancar Pak.
jelas ini nggak? Jelas banget, jelas. Di sini Oke. ada ini soalnya, apa, renovasi, makanya Oke. ada cetak-cetak. Ya, ya. Ini adalah satu ritual yang ada di daerah, lagi-lagi daerah Kars, Gembong Selatan, di daerah Buayan, tepatnya di Dukuh Pagak Wungu namanya. Di sana ada satu ritual yang awalnya adalah sebuah ritual memohon hujan atau memanggil hujan. Ini tidak hanya di Gembong Selatan, ini berkembang juga di daerah di Cilacap, di daerah Kebumen Selatan. Cuma sampai sekarang yang bertahan cukup asli memang tinggal di Buayan, di Pagak. Ini adalah sipur. Tahu sipur ya Pak? Alat untuk mengambil air yang pakai tempurung kelapa itu. Oke, ya. Nah, itu siwur, kemudian di mukanya dilukis menjadi wajah, kemudian dikasih baju, kebaya, lalu rambutnya itu dari daun pandan wangi. Pandan yang biasa untuk masak itu. Kemudian ada satu ritual, ada mantra, nyanyian, dan sebagainya. Cowong ini kemudian dipegang oleh 2 orang, dan dia akan bergoyang-goyang. Versi dari para pemegang, dia bergoyang karena keinginan sendiri. Jadi 2 orang itu. Dan kadang-kadang lari keliling kampung, Pak. Si cowong ini. Lari keliling kampung, tanpa mereka bisa kendalikan larinya kemana. Bahkan kadang-kadang mereka lari sampai ke pantai Karangbolong yang jaraknya sekitar 5 km dari desa. Ya diikuti, jalan kaki. Wow. Terakhir bulan lalu, karena setiap bulan suro mereka diadakan, saya setiap kali pagelaran saya pasti di sana. Ternyata si cowong minta ke satu mata air sekitar 2 kilo, sekitar jam 11 malam. Ya saya ikut. Saya ikut jalan kaki, nerobos sawah dan sebagainya sampai ke mata air. Intinya adalah soal pentingnya air untuk hidup mereka, karena kawasan Kars adalah kawasan tandus yang rawan kekeringan. Ketika saya tanya ke orang-orang tua di sana, apakah kalau cowong pasti hujan akan turun? Terus mereka bilang, ya itu tergantung Gusti Allah. Soal turun atau enggaknya, tapi kan kami meminta lewat perantaraan ini cowong, kami meminta. Soal dikasih apa enggak, ya itu tergantung Gusti Allah. Meskipun believe it or not, 3 kali saya ke sana gerimis begitu. Pasti. mungkin kebetulan, tapi itu yang terjadi. Dan itu biasanya dilaksanakan sekitar 7 malam berturut-turut. 7 malam berturut-turut. Ya. Oke. Berarti ini Pak, saya tunjukin satu foto Pak, yang ini disimpan di Museum Nasional Pak. Bentar Pak ya. Nah ini juga sistemnya hampir sama Pak. Nah ini kan siwur semua ini. Ini kepalanya siwur, tangan kanan sama kirinya siwur. Cuma fotografernya nggak tahu. Ini fotografernya kan teman saya. Ini di Museum Nasional. Nggak tahu fungsinya untuk apa. Saya baru tahu dari Bapak ini. Ini dari Semarang Pak kalau ini Pak. Ada beberapa sih Pak, ada beberapa dengan versi sosok yang sama dengan siwur itu. Di daerah timur, daerah Jogja, mungkin Semarang juga Solo, itu orang menyebutkan ini towok gitu. Tapi tidak spesifik berhubungan dengan hujan kalau di sana. Bahkan beberapa tempat fungsinya lebih sebagai jalangkung. Saya ada juga ini jalangkung, itu ujungnya ada semacam kapur atau apa. Tapi nggak ada nggak bisa nulis ini Pak. Nggak ada kapurnya. Iya. Berarti ini towok ini. Ini towok ini memang. Semarang ini. Daerah Semarang. Kalau yang di daerah selatan memang Kebumen Cilacap itu lalu spesifiknya dengan hujan, dengan pemanggilan hujan. Oke. Nah Pak, mantranya itu mantra apa Pak? Pernah dengar Pak? Mantra Jawa atau mantra apa? Saya tulis dan saya rekam semua Pak. Wow. Saya punya rekamannya semua. Itu saya agak bingung, saya susah menerjemahkan bahasa Jawa semua, tapi tidak spesifik meminta sesuatu.
Jadi dia hanya minta tidak sesuatu. spesifik. Dia hanya bercerita mengenai bidadari yang naik mungkin semacam naik awan atau naik pelangi ke langit, lalu mengenai ini cowong yang menari-nari di tengah rerumputan dan sebagainya. Seperti itu jadi bukan spesifik minta dan suasananya nggak serem loh Pak, jangan dikira ya Pak. Suasananya Suasananya itu adalah pesta bener. Jadi yang sampai sekarang saya salut di Bagak Kumu adalah anak-anak, remaja menguasai nyanyian-nyanyian dan mereka menyanyikan bersama, bukan hanya orang-orang tua. rejoice gitu ya. Ya, dan ketika selalu ada sosok yang transnya itu dia kayak clown itu, dia akan guyon bersama dengan anak-anak, dia akan tertawa dan semua seorang desa itu tertawa-tawa bersama si kesurupan. Bukan serem. Itu yang buat saya menarik dan tidak ada kostum. Jadi ibu penarinya bisa pakai daster, bisa pakai jilbab, bapaknya bisa pakai training, kaosan. Sama sekali nggak estetik. Tapi buat saya kesukaan mereka sebagai sebuah kelompok itu kelihatan sekali. Iya. Sama sekali bukan suatu yang seram, horor dan sebagainya. Menarik sekali ya. Ini kan menunjukkan karakter manusianya, Pak. Betul. Mereka nggak nganggap bahwa hidup itu sulit atau hidup itu suatu tantangan. Mereka sangat rejoice menikmati hidup. Dengan segala keterbatasan, dengan segala tekanan, mereka menikmati semuanya. Nah, Pak, mantra itu sewaktu dibacakan sampai selesai, terus baru dia bergoyang, atau sewaktu mantra itu tengah-tengah mantra dia bergoyang, Pak? Mantranya itu terdiri sekitar 7 atau 8 lagu yang diulang-ulang dari jam 8 malam sampai jam 1 pagi. Wow. Dinyanyikan terus-menerus bergantian. Nah, selama itu dia akan bergoyang-goyang terus. Jadi yang membawa akan gantian. Jadi yang bawa meskipun buat saya ibu-ibu bisa membawa dengan begitu ekspresif sampai 1 jam itu agak di luar nalar gitu. Terus setelah itu lalu digantikan oleh yang lain terus begitu. Wow, menarik. Dan yang membacakan mantra itu semua orang, Pak? Semua orang, semua penduduk, sampai anak-anak pun bisa. Oh, wow. Bukan lalu ada satu orang yang menguasai, enggak, itu jadi milik bersama. Wah, ini menarik ini tentang seni kerakyatan. Saya tanya kepada mbak-mbak yang remaja di sana, Mbak, kamu kok bisa nebang itu gimana, Mbak? Sebenarnya dulu hampir hilang, Pak, dan nggak ada yang tertarik. Terus kita lihat kok di lain udah nggak ada yang bisa, yang punya cuma kita. Ya udah, kita terus ke tempat mbah-mbah, tak suruh nembang, kita rekam, terus kita tulis, terus kita salin, kita share di WhatsApp group kampung. Terus kita kumpul anak-anak dan remaja, kita latihan bareng, dilatih oleh mbahnya. Itu preservasi budaya yang sangat inisiasi akar rumput banget. Mereka nggak didorong oleh siapa-siapa, melakukan sendiri. Dan sekarang mereka menguasai semua. Amazing. Ini rasanya saya ada foto. Ini Pak ya, sesajennya betul ya? Betul. Saya nggak tahu, saya lengkap nggak itu potretnya. Karena 15 jenis minuman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Dari kurang 2. Harusnya 20 jenis minuman. 20 jenis minuman. Itu harus tersedia semua. Jadi teh manis, teh tawar, kopi pahit, kopi manis, tajin, santan, wedang jembawuk, wedang kembang, segala macam sampai 20. Amazing. Nah, ini betul ya, Pak ya? Betul, ini yang mereka lakukan. Ini yang mereka lakukan. Mereka menulis tangan, lalu mereka datang ke rental komputer, minta diketikkan, kemudian itu di-share di grup WA mereka. Pak, kapan boneka ini ya, Pak Nini Cowong ini mulai bergoyang, Pak? Setelah ininya selesai, satu mantra selesai atau? Jadi
yang beberapa kali saya lihat adalah 1-2 lagu dinyanyikan, kemudian si Nini Sawong itu akan ada satu simbah tetua desa itu, yang dia bakar kemenyan, kemudian doa sebentar, lalu si Sawong dibawa oleh 2 orang ibu. Begitu si mbah itu selesai doa dan bakar kemenyan, sambil mantra tetap menyanyikan, lalu Sawong itu mulai naik turun menghentak tanah gitu, kemudian lalu mulai bergerak sampai selesai. Bang kacang arang-arang sing emang. Ya seperti itu. Wah, wah. Ya bukan apa ya, mungkin ya nggak tahu isinya semua. Wah, menarik sekali, Pak. Menarik sekali. Nah, kalau ini apa ini, Pak? Ini jadi setiap kali ada pentas kuda lumping, itu selalu ada jokernya. Jokernya ini yang dia selalu pakai topeng, kemudian dia bawa senjata. Dia mewakili rakyat kecil. Dan dia narinya sesuka dia, pokoknya dia hanya untuk lucu-lucu, untuk memeriahkan suasana. Tapi kalau kita perhatikan alat yang dia bawa itu namanya kudi, Pak. Kudi itu semacam kalau bilang senjata tajam, khas daerah Kebumen, daerah Banyumas, bentuknya seperti itu. Fungsinya sungguh-sungguh fungsi fungsional untuk belah kelapa, untuk motong kayu. Cuma yang menarik ternyata di cukup banyak desa di daerah Gombong itu pusaka desanya bentuknya kudi, bukan keris atau tombak seperti yang banyak kita jumpai di Jogja, di Solo. Oh, oke. Jadi bahkan pusakanya pun sangat proletar, sangat kerakyatan. Bukan sesuatu yang simbolik keraton dan sebagainya. Ya, sesuatu yang dipakai sehari-hari, sesuatu yang dijumpai di rumah setiap orang, setiap petani kecil. Wah, interesting. Kudi ini sangat, buat saya menjadi salah satu simbol egaliter di daerah sini. Dan penari seperti joker seperti ini masih banyak, Pak, atau sudah habis? Hampir selalu ada. Dan sebenarnya kemampuan tari dari joker ini lebih bagus daripada penari kuda lumpingnya. Oh. Dia harus jauh lebih luas dalam bergerak, dalamnya harus lebih lemas, lebih luas. Dan biasanya senior sih malah. Ini seorang bapak penari sangat senior. Ya, pakai topeng. Dia usia sekitar 70 sekian. Tapi kalau sudah menari, udah agak kelihatan usia. Wah, interesting. Oke, Pak. Monggo ini 40 tahun yang lalu. Wow. Ini dulu di Semarang banyak sekali ini. Saya masih ingat tahun 80-an masih banyak. Sekarang udah nggak ada ini. Ya, coba kumpulkan. Masih ada nggak, Pak? 10 aja. Nggak ada. Satu pun aja. Dulu ada di Jalan Pemuda, saya ingat. Nah, Gombong cuma tinggal 3 toko yang masih ada. Oh. Ini ya salah satu kenikmatan kita mencintai kota itu kita bisa berwisata tentang apapun, tentang hal-hal yang paling kecil pun menjadi sebuah pengalaman yang interesting. Ketika saya melewati toko dan ada ini, ya ada masa di mana sepeda itu adalah alat transportasi. Dan tiba-tiba setelah sekian tahun sepeda menjadi alat olahraga. Bukan lagi alat transportasi. Alat gengsi sekarang, Pak. Alat gengsi sekarang. Gengsinya udah turun, Pak, karena udah ganti tren. Tapi saya menjumpai ada satu sekolah juga yang masih menyediakan deretan tempat untuk ban sepeda. Sekarang juga nggak dipakai lagi. Oh, interesting. Yeah. Ini salah satu hal kecil yang mewakili perubahan zaman. Untuk menjelaskan kepada anak-anak kita, oh zaman dulu orang kalau berbelanja, kalau ke kota mereka naik sepeda. Sehingga semua toko menyiapkan tempat karena para pembeli selalu naik sepeda. Sekarang di Surabaya mulai disiapkan tempat parkir sepeda, Pak.
Ya, Oke. Nah ini Pak, eh, ini salah satu karya foto dari satu teman bantu Pak di YouTube. Dan ini foto itu Kathleen, seorang penari dari isi Jogja, tapi dia anak gombong. Ini fotonya diambil di Benteng Van der Beek tadi. oke. Tapi satu story behind dari foto ini adalah sebenarnya saya pengen menunjukkan bahwa Benteng ini punya satu penggal sejarah yang terkait dengan keberadaan para nyai atau wanita-wanita lokal yang diperistri oleh serdadu-serdadu Belanda. Jadi pada masa itu ada satu masa 1900 awal di mana rasio antara pria Eropa dengan wanita Eropa adalah 20:1. 20 pria, 1 wanita. Artinya yang bisa menikah pria Eropa dengan wanita Eropa hanya 1, yang 19 jomblo. Akhirnya yang 19 itu mengambillah wanita-wanita lokal yang de jure adalah pengurus rumah tangga, de facto adalah istri. Masalahnya, hukum kolonial, hukum Hindia Belanda saat itu belum mengizinkan pernikahan antar ras. Maka yang terjadi adalah pernikahan-pernikahan bawah tangan, pernikahan resmi, mungkin pernikahan adat, yang melahirkan anak-anak yang stateless. Anak-anak itu nggak punya status. Atau kalau dengan sebenarnya bisa dimungkinkan di kemudian hari, si suami bisa memintakan kewarganegaraan Eropa untuk istri maupun anak. Tapi itu bebas, si suami boleh mengakui, boleh tidak. Tidak ada sanksi sosial, tidak ada sanksi pidana perdata apapun. Nah, anak-anak yang stateless itu belakangan jadi masalah sosial di Hindia Belanda. Nah, ya, siapapun anak yang tidak mendapatkan lingkungan yang menerima dia pasti potensial untuk jatuh menjadi penyakit sosial. Nah, masa itu di Purworejo ada seorang kolonel yang membuat semacam panti asuhan, menghimpun anak-anak Eurasia itu untuk dididik supaya menjadi warga masyarakat yang berbudaya. Karena tampaknya cukup bagus, kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda diambil alih, ditaruh di Benteng Van der Beek Gombong sebagai sebuah institusi resmi dengan nama Pupillen School. Sebuah sekolah yang awalnya adalah fungsinya mengangkat anak-anak blasteran untuk dididik menjadi minimal tidak menjadi penyakit sosial. Itu sebuah sekolah yang sangat terkenal buat para pendidik Hindia Belanda. Sayangnya orang Gombong jarang yang tahu bahwa mereka itu pernah punya sekolah. Oke. Loh, Pak, masih ada Pak keturunan blasteran itu Pak? Kalau kita telusuri telisik masih ada Pak. Masih. Ada satu tetangga desa saya. Ini saya ada cerita anekdot Pak. Iya. Namanya Mbah Karto Dolep. Mbah Karto Dolep itu putih, hidung mancung dan sebagainya. Dan keluarga dia begitu. 2 tahun yang lalu lah saya coba menelisik Mbah Karto Dolep. Apa ada Belandanya yang bahasa yang saya tanya ke adiknya karena Mbah Karto Dolep sudah meninggal. Oke. Oh anak, tapi ramane wis bali menglanda. Tadi bapaknya sudah pulang Belanda. Lah Mbah Karto Dolep tuh jenenge asline Dolep, aslinya Rudolf. Rudolf karena ini lidah Jawa menjadi Dolep. Oh. Dan sampai tua dia dipanggil Karto Dolep. Karena Rudolf. Nah, keluarga-keluarga seperti itu masih bisa kita jumpai di Gombong di beberapa tempat mas. Oh, berarti kemungkinan ya berdasarkan dari sini Pak ya? Ya. Besar. Wow, Indonesia. Biasa. Menarik sekali. Oke, Pak Soka itu kaya katanya. Ini pabrik genteng Pak? Pabrik genteng Pak. Masih sampai sekarang atau udah hilang Pak? Sampai sekarang masih. Sampai Meskipun sekarang sangat masih. menurun ya, karena kalah dengan tiles. Tapi sampai sekarang masih. Dan itu berawal di tahun 1902. Waktu itu kan Hindia Belanda kena wabah pes ya Pak, yang sangat sampai ratusan ribu orang meninggal.
Dan ternyata wabah pes itu penyebabnya adalah tikus. Tikus itu banyak berkembang biak di atap-atap rumbia. Maka Oh. untuk mencegah itu, pemerintah Hindia Belanda mengubah semua atap rumbia dengan genteng. Supaya kebijakan new normal itu berjalan, maka dibangunlah sentra-sentra genteng. Setelah dicek, beberapa tempat yang muncul adalah di Jatiwangi, di daerah dekat Cirebon sana, kemudian di Soka, lalu di daerah Karangpilang, Surabaya juga. Itu dimunculkanlah industri genteng untuk mengganti atap-atap dengan genteng. Begitu. Salah satu yang legendaris di Gombong adalah Pak Abu Ngamar namanya. Dia mendirikan pabrik genteng Soka. Ada beberapa pabrik besar. Sampai dibuatkan stasiun khusus di Soka untuk mengangkut genteng-genteng itu ke penjuru Jawa. Bekas pabriknya, kemudian cerobong-cerobongnya yang sekarang sudah nggak dipakai itu masih ada dan itu epic. Ini yang ada di foto saya adalah tamu dari Australia yang kita bawa ke sana dan sangat berkesan yang mereka lihat. Nah, Pak, sekarang pemiliknya siapa, Pak? Itu dimiliki oleh keluarga, oleh masih keturunan-keturunan dari Pak Abu Ngamar. Lahannya cukup luas, tapi yang cerobong-cerobong lama sudah nggak dipakai lagi karena tidak ekonomis untuk perhitungan sekarang. Mereka pakai teknologi yang lebih baru. Wah, interesting. Meskipun kita sampai sekarang nggak tahu nama Soka berasal dari mana. Masih terjadi perdebatan. Karena tidak ada desa Soka di sini. Ada desa Soka. Desanya Kedawung, kecamatannya Pejaguan. Lalu nama Soka itu dari mana? Itu belum ada penjelasan. Saka, nggak tahu. Banyak spekulasi, ada yang bilang, oh dulu di sini banyak bunga Soka. Wah, harus ke Gombong ini, Pak. Nah, ini Pak, yang kalau ini apa ini, Pak? Nomor apa ini? Ini karena saya nggak tahu, lalu saya posting supaya orang yang tahu bilang ke saya. Ya, lalu? Ternyata ini adalah apa ya? Semacam kalender, Pak, perhitungan waktu Jawa. Jadi Jawa itu selain hari, pasaran juga ada yang namanya wuku. Wuku itu juga penggalan waktu. Nah, itu ada rumus-rumus mengenai, saya tidak terlalu hafal, tapi saya mendapat penjelasan, ini adalah rumus untuk mencari semacam beton, kemudian kalau 1000 hari itu orang meninggal, kalau dia meninggal pas pasaran ini, lalu 1000 harinya jatuh ke pasaran apa, dan sebagainya. Ini rumusnya. Ini masih dipakai ini, Pak, ya? Sampai sekarang masih dipakai. Tabel logaritma lah kalau kita bilang. Iya. Ini tabel logaritma untuk penanggalan Jawa. Nah, mungkin ini yang terakhir sudah selesai. Tinggal dua. Oke. Kalau ini apa, Pak? Ini adalah nama-nama para pengunjung Gua Jati Jajar. Saya pernah ke sana, cuma saya lupa kalau ada nama-nama ini. Nggak cuma Bapak, orang-orang Gombong jarang yang sadar bahwa mereka punya sebuah arsip yang luar biasa di dinding gua. Nah, ini ditulis atau dicap, Pak? Ditulis, Pak. Ditulis. Ditulis. Oh, berarti mereka harus naik ke dinding situ ya, Pak? Nah, jadi pada masa itu, ini kalau kita lihat, ini ada tahun 1938, 1889, dan sebagainya. Pada masa itu, lantai itu masih tinggi, Pak. Dia membukit. Sehingga untuk mencapai langit-langit itu gampang. Kalau itu kan dalam perjalanan waktu kemudian digali, diambil fosfatnya. Sehingga lantai semakin turun, orang sekarang lihat tinggi sekali ya. Dan dulu nggak setinggi itu di masa itu. Dan masa itu kebiasaannya adalah menuliskan nama di situ, itu menjadi semacam kelasiman. Dan itu bayar. Ada juru tulisnya. Mereka bayar 2,5 sen setiap nama. Nah, kalau kita perhatikan fontasinya itu kira-kira sama. Itu karena penulisnya satu orang. Kecuali kalau kita mau nulis sendiri, maka tulisannya begitu rapi, begitu. Dan
eee, kita menemukan banyak nama yang akhirnya, oh ternyata orang-orang penting itu pernah di sini, pernah berkunjung di sini. Yang paling jelas ini, di sini ada RAA Tirtokusumo, kelihatan ya Pak? Ya, ya, kelihatan sekali. Nah, Tirtokusumo itu adalah Bupati Karanganyar. Dia bapak dan anak semua jadi bupati. Yang satu Tirtokusumo, yang satu Iskandar Tirtokusumo. Tirtokusumo adalah presiden pertama Budi Utomo. Itu yang jarang tercatat di sejarah, tapi dia adalah orang Gombong, orang Karanganyar sebelah Gombong. Dia menjadi presiden pertama Budi Utomo. Nah, Ini banyak nama-nama. orang penting semua ini Pak yang menulis nama. Semua ada radannya semua. Mayor. Ya, Ya. saya lihat kebanyakan orang penting, campuran ya, sebagian Belanda, sebagian orang-orang Jawa, cukup banyak juga orang Tionghoa, termasuk omnya Ibu Martati Laar, saya menemukan namanya di sini. Oh, Meskipun ya ironis juga, karena ini kalau kita sekarang bilang vandalisme. ya. Tapi karena ini ditulis 150 tahun yang lalu, maka kita melihat ini sekarang sebagai sejarah. Jadi saya bilang kepada teman-teman ketika saya membuat riset tentang ini, moral of the story-nya adalah kalau anak kamu pakai spidol tulis di tembok, jangan dilarang. 100 tahun lagi itu adalah heritage. Wah, ini pakai cat mereka ya Pak ya? Tir, Pak. Ya, cat Oh, hitam. tir. Tir. Ya, mungkin tahu ya, Pak. Makanya Ya, kuat sekali ya. pakai tir. Ya, ya, ya. Dan saat ini kami sedang proses untuk mendata. Jadi satu database untuk mendata ini, kita disupport satu yayasan di Belanda untuk sebelum ini hilang dan sebagainya, kita bikin database. Siapa sih yang berkunjung ke Jadi Jajar di masa-masa? Wah, luar biasa. Oke, yang terakhir Pak. Ya. Oke. Ini di mana ini Pak? Nusa Kambangan. Itu di Nusa Kambangan, Pak. Oh. Berarti zaman dulu, zaman Belanda juga Nusa Kambangan sudah dipakai ya Pak? Juga, Nusa Kambangan, sejak zaman dulu, sebenarnya Belanda sadar bahwa Nusa Kambangan itu adalah pintu belakang dari Pulau Jawa. Kalau mereka dapat serangan dari utara, karena serangan selalu dari utara. Jadi mereka sudah memperhatikan Cilacap. Satu-satunya pelabuhan di pantai selatan Jawa yang layak menjadi pelabuhan kapal-kapal besar hanya Nusa Kambangan. Hanya Cilacap ya, karena dia dilindungi oleh Pulau Nusa Kambangan. Nah, untuk melindungi pintu belakang itu, jadi 1830-an setelah Perang Jawa, mereka membangun beberapa benteng. Ada benteng Karangbolong, ada benteng Klinker di sana yang dibangun untuk itu. Dipakai hanya sebentar, beberapa tahun, karena tentara-tentara Belanda yang ditugaskan di sana meninggal semua karena malaria. Jadi bukan karena musuh. Dan itu cukup besar sehingga ada istilah bahwa Cilacap adalah kuburan orang Eropa. Memang banyak kuburannya di sana Pak? Ada banyak. Dan memang itu menjadi jadi momok buat orang Eropa yang tinggal di Cilacap yang lembab dengan rawa-rawa dan sebagainya. Dengan nama malaria. Menarik sekali Pak. Nggak habis Pak 3 hari. Terima kasih Pak Sigit untuk waktunya. Ya. Untuk baik, sharing pengalamannya tentang Gombong. Semoga Amazing. bermanfaat. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan berkati. Atur nuhun Pak. Ya.